Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, belajar bersama, dan semoga kalian dalam keadaan sehat, kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa beribadah, kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas dengan maksimal, dengan mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persamaan garis, yaitu pada bab 4, di mana pada bab 4 ini nanti terdiri dari beberapa bab, nanti kita akan simak. Dan tujuan daripada persamaan garis ini adalah pada kita nanti di SMA atau di aliyah nanti ada yang namanya garis atau lintasan atau berbentuk apapun yang berbentuk kurva, ya, kurva atau garis atau lintasan itu sama. Pada waktu MTS kita yang dipelajari adalah garis yang berbentuk lurus. Untuk SMA-nya nanti kita belajar yang berbentuk lengkuk-lengkuk atau lingkaran atau yang bermacam-macam, bervariasi. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang garis, di mana garis itu banyak hal yang ada di dalamnya, dan kita simak bersama-sama. Mari. Persamaan garis lurus kita mulai dengan menentukan gradien. Menentukan gradien di mana yang diketahui yaitu dua titik. Titik X1, Y1 dengan titik X2, Y2. Maka gradien disingkat dengan M, kita tulis dengan M. Maka gradiennya adalah Y1 min Y2 dibagi X1 min X2 atau Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Contoh 2,5 dengan 3, min 1, maka gradiennya adalah Y1 kita di sini 5, berarti 5 dikurangi Y2 min 1 dibagi X1 itu 2, berarti 2 kurangi 3, atau pakai Y2 min Y1 berarti min 1 dikurangi 5 dibagi X2 nya berarti min 1 dikurangi X nya 3, maaf, ini 3 dikurangi 2. Kalau diuraikan nanti akan sama. 5 dikurangi min 1 sama dengan 6 dibagi min 1, atau yang di sini min 6 dibagi 1 alias min 6. Kemudian menentukan yang kedua yaitu bintang 1, kemudian bintang 2, bagus. Menentukan gradien dari persamaan garis yang berbentuk persamaan, ada eksplisit, ada implisit. Persamaan eksplisit. Persamaan eksplisit itu yang berbentuk Y sama dengan AX plus B, di mana A ini angka, ini konstanta. Berarti langsung aja gradiennya menjadi
adalah A itu sendiri. Kalau yang berbentuk implisit, persamaan implisit. Implisit, itu berarti yang dijadikan satu, berarti XY-nya jadi satu. Misalkan persamaan AX plus BY sama dengan C. Berarti gradiennya nanti adalah X ini dipindah ke kanan sehingga menjadi min A per B. Kalau ini plus plus, ada yang min plus, ada plus, ada min atau sebaliknya, maka nanti kita uraikan kembali ke eksplisit. Misalkan min 2x ditambah 3y sama dengan 1, berarti gradiennya adalah x-nya pindah ke sana sehingga menjadi plus 2 dibagi B-nya. Kalau ini tadi secara umum M itu adalah A-nya positif, di sini pindah menjadi min dibagi B. Kalau ini negatif menjadi plus sehingga menjadi plus 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Sekarang sebaliknya, kalau negatifnya ada di sebelah kanan, contohnya X min 4y sama dengan 2, maka gradiennya adalah ini pindah ke kanan sehingga yang satu koefisien 1 ini menjadi min 1 dibagi dirinya min 4 sama aja dengan 1 per 4. Sekarang kalau min dengan min 3x min 5y min 2 ya, min 2 sama dengan 0. Maka gradiennya adalah iki posisi implisit. Berarti ini kita pindahkan dulu, ini pindah menjadi min, jadi plus 3 dibagi dirinya sendiri min 5 sehingga sama dengan min 3 per 5. Nah, ini cara menentukan bila persamaan garisnya itu yang diketahui. Kalau dalam bentuk eksplisit itu langsung diambil koefisien A. Kalau dalam bentuk implisit XY-nya jadi 1, itu kita ambil koefisien X dibagi koefisien Y, di mana letaknya tergantung tanda plus minusnya ini tadi. Kemudian kalau menentukan gradien jika ada gambarnya. Sekarang jika diketahui grafik, kalau ada misalkan ada gradien seperti ini, ada persamaan atau gambar seperti ini, gradiennya yang mana? Maka kita ambil misalkan ini 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini min 5. Kemudian ini misalkan 1, 2, 3, 4, di sini 4. Maka gradiennya adalah, kita lihat yang tegak, ini ada dua macam, jadi kita bisa mengamati dengan gambar itu kita bisa melihat, oh itu gradiennya adalah tegak dibagi datar. Kemudian kalau tegak ini kita lihat yang ininya, tegaknya ini ada 4, berarti tegaknya itu 4, itu 4 ini 1, 2, 3, 4 dibagi datar, datarnya 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5. Kemudian kamu jangan terpengaruh dengan ini positif ini negatif sehingga ini menjadi min, tidak.
tetapi yang diambil adalah jaraknya. Jadi kalau ini itu dalam bentuk jarak, jadi ada kurvanya. Sehingga meskipun ini negatif, ya artinya tetap hasilnya positif 4/5. Kemudian kalau gambarnya berlawanan, misalkan menurun, saya gambar lagi, ini saya hapus. Ini ada 2 titik, misalkan ini titik A, titik B. Tanpa menghitung, kita hanya mengamati saja. Kedua, ketiga, kemudian ini. Berarti kita dapat ini hapus dulu yang tadi. Sama tegak per datarnya sama. Tegaknya T itu sama dengan tegak T tadi. Terus datar sama dengan D. Isinya sama, tegaknya itu dari sini, dari angka ini. Berarti jaraknya kita lihat dari ini. Ini ada 3. Berarti menurun. Kalau gambarnya menurun, condong ke bawah, itu nanti gradiennya negatif. Kalau gambarnya menanjak seperti tadi, itu gambarnya nanti gradiennya positif. Sehingga kalau kita lihat ini garisnya menurun, jaraknya tetap ini jadi tegaknya 3/3 per -3 atau sama dengan -1. Udah, kita hapus lagi. Sekarang kita mencari persamaan antara garis dengan grafik dengan persamaan garis. Biasanya soal itu dalam bentuk diketahui, kemudian ditanyakan. Kalau misalkan persamaan, diketahui persamaan, maka grafiknya diketahui persamaan, ditanyakan grafik, grafik. Grafiknya seperti apa? Kita lihat, kita ambil persamaan yang dalam bentuk eksplisit. Y sama dengan AX plus B. Yang tadi eksplisit itu modelnya seperti ini. Nah, sekarang kita amati aja memakai ini dengan pengamatan. Kalau gambar itu selalu kita amati karena yang dilakukan pengamatan. Kalau A-nya positif, nah ini ada A ini koefisiennya, A itu positif, maka gambarnya akan menanjak seperti ini, menanjak ke kanan atas atau ke kiri bawah. Kalau A-nya negatif, maka gambarnya itu menurun kanan atau naik kiri. Gambarnya seperti ini. Seperti tadi yang pertama itu kan menanjak karena A-nya positif. Nah, sekarang yang kedua tadi gambarnya menurun, A-nya negatif. Sekarang kalau sudah ada naik dan turun sudah jelas, maka kita ambil lihat. Lah, letaknya ada di mana? Sekarang kita lihat B-nya. B ada di sini. Kalau B-nya itu sama dengan positif, maka gambarnya memotong
di atas 0,0. Jadi memotong di sini. Entah itu menurun atau menanjak. Jadi kalau B-nya positif, nek era menurun ya menanjak, dan ini selalu di atas 0,0. Ini 0,0, ini selalu di sini. Berarti nanti kalau B-nya negatif, maka memotongnya di bawah 0,0. Nah, sekarang B-nya negatif tak taruh di sini. Maka gambarnya kalau tidak ini menurun. Nah, maaf. Nah, ini 0. Nah, di sini negatif. Atau maaf. Atau ini ya di bawah, B-nya negatif. Seperti itu. Sehingga kita dapat banyak macam hal. Semua gambar nanti termaktub di sini. Nah, kita buat gambar semuanya. Kalau di sini gambarnya ini saya memotong di atas, memotong di pas, memotong di bawah. Kemudian menanjak dari atas dan menurun ya, menurun di atas. Oke. Kemudian pas, kemudian di bawahnya. Nah, kalau ini menanjak berarti ini ada A-nya positif. B-nya bagaimana? B-nya negatif. Kalau ini A-nya menanjak berarti positif. B-nya tidak di atas, tidak di bawah, berarti sama dengan 0. Nah, kalau ini menanjak, A-nya di atas, B-nya negatif. Yang menurun, sekarang yang menurun A-nya negatif, B-nya di atas, berarti plus. Ini A-nya menurun, berarti min. B-nya pas, berarti 0. Ini A-nya negatif, B-nya negatif. Nah terus kalau misalkan ada Y sama dengan itu ini ada gambarnya seperti ini. Ini 0 gitu. Ini berarti persamaannya X sama dengan, misalkan ini 2, berarti X sama dengan 2. Kalau misalkan gambarnya datar, ini 0-nya sumbu. Nah ini berarti Y sama dengan di bawahnya 0, berarti Y sama dengan min 2 misalnya. Ini kita umpamakan, ini persamaan pertama, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, keenam, gambar ketujuh, gambar ke-8. Nanti setiap garis nek gambar nomor 1 ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, sekarang kita ambil contoh. Ada persamaannya, nanti soalnya tak taruh di sini aja. Ya. Judulnya kita hapus. Kita ambil soal. Nah, ini ada persamaan, gambarnya yang pertama apa kedua apa ketiga atau yang nomor berapa. Kita ambil misalkan Y sama dengan 3X min 1. A-nya positif berarti menanjak. Nek rap 1, 2, 3. Yang nomor 5 nggak mungkin karena A-nya positif. Nah, berarti menanjak. Sekarang B-nya ada negatif 1. Oh berarti kalau ini kan plus,
ini 0, ini min. Oh, berarti ini gambar yang nomor 3. Jadi kalau nanti ketemu soal misalkan seperti ini, kamu pilih aja gambar yang modelnya seperti 3. Kemudian contoh lagi. Contoh kita ambil misalkan ini 2x min y sama dengan 3. Kita lihat menanjak atau menurun. Nah, kita mau lihat berarti kita ke arahkan eksplisit. Karena ini implisit, kita rubah ke eksplisit. Bagaimana caranya? Nah, ini kita rubah X dipindah ke ruas lain sehingga di sini tetap iki menjadi pindah ruas jadi 2x. Iki tetap plus 3. Loh kok y-nya negatif? Sekarang dikalikan semuanya kalikan negatif sehingga menjadi y sama dengan 2x kalikan negatif menjadi 3. Nah, kalau ada gambar seperti ini berarti A-nya positif menanjak, B-nya negatif di bawah, berarti gambarnya sama, pas kebetulan sama ini gambar nomor 3. Itu cara yang menentukan pengamatan, pakai pengamatan. Sekarang cara yang sebenarnya, cara teoritis menentukan grafik dengan teoritis. Ini nanti ketemu hasil yang sebenarnya. Ya, sekarang kita lihat. Kalau misalkan kita punya soal Y sama dengan 5 min 3x. Setiap garis pasti melalui sumbu X dan sumbu Y. Kalau melalui sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kamu masukkan di soal tadi, Y-nya diisi 0, sehingga menjadi dimasukkan, langsung tak tulis saja, Y-nya diisi 0 menjadi 0 sama dengan 5 min 3 kali X. Berarti ini pindah ke kiri menjadi 3x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5/3. Nah, berarti ada titik potong di mana x-nya 5/3. 0. Kemudian sumbu x, tadi sumbu x, sekarang sumbu y. Kalau sumbu y maka x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Sehingga kita tulis 0 masuk, sehingga y sama dengan 5 min 3 kali 0. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5, sehingga ada titik 0,5. Nah, kalau ada titik seperti ini, maka kita masukkan aja. Gambarnya seperti apa? 5/3 itu sama dengan antara 1 dan 2. Berarti kita ambil misalkan ini di 1, ini 2. Nah, ini kan sama dengan 1/2/3. 1/2/3 itu letaknya pokoknya antara 1 dan 2. Nah, di sini. Kemudian 0,5 x-nya. Nah, x-nya 0, y-nya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini iki terus dihubungkan ke sini. Nah, inilah garisnya. Kalau ini cara yang pasti, pakai teoritis, pakai penghitungan, tidak pengamatan. Tapi agak lama. Tapi kalau misalnya sudah ada gambar, pakai
yang cara cepat saja dengan pengamatan saja, dengan melihat A dan B-nya. Sementara itu nanti lain kali kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.